Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia FUI MUI menyerukan kepada partai politik Islam dan partai politik yang memiliki masa Islam untuk berkoalisi menghadapi Pilpres 9 Juli nanti. Ketua Umum MUI Din Syamsuddin optimis ada kekuatan politik besar jika parpol Islam berkoalisi. Puluhan ormas Islam yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia atau FUI MUI meminta partai politik Islam dan partai politik yang memiliki masa Islam untuk berkoalisi menghadapi Pilpres 9 Juli nanti. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum MUI Din Syamsuddin yang didampingi sejumlah pimpinan ormas Islam di Jakarta Senin siang. Din mengatakan ada kekuatan politik besar jika parpol Islam berkoalisi. Setidaknya sekitar 32% suara akan terkumpulkan jika parpol Islam bersatu, dan jumlah itu merupakan jumlah yang besar dibandingkan koalisi parpol lain. Selain itu menurut Din, koalisi ini dilakukan agar terwujudnya nilai-nilai Islam dalam perpolitikan Indonesia, serta memenuhi harapan konstituen Muslim. Membanjir aspirasi, harapan, dan dambaan dari umat Islam kepada Majelis Ulama Indonesia dan juga kepada ormas-ormas Islam maupun kepada orang per orang dari tokoh-tokoh ormas Islam agar mendorong partai-partai Islam dan berbasis masa Islam tadi itu. Sebelum penyatuan ini disampaikan, FUI MUI telah menggelar pertemuan tertutup bersama 67 pimpinan ormas Islam. Pertemuan ini dilakukan untuk mendengar aspirasi para ormas Islam jelang Pilpres nanti. Ormas yang hadir diantaranya PBNU, Muhammadiyah, Syarikat Islam Indonesia, Majelis Dakwah Indonesia, Persatuan Umat Islam, dan Tarbiyah Islamiyah. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Adam Irhas melaporkan. Rapat pleno terbuka di tingkat KPUD Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan seorang saksi dari Partai Nasdem tidak terima dengan perbedaan data yang akhirnya mengamuk. Rio, saksi dari Partai Nasdem ini mengamuk saat berlangsung rapat pleno terbuka rekapitulasi suara di tingkat KPUD Kota Makassar yang berlangsung di gedung PKK Makassar malam tadi. Keributan ini memanas setelah Rio melakukan aksi protes yang tidak terima dengan perkataan salah seorang anggota KPUD Kota Makassar. Rio yang mengamuk hendak memukul salah satu anggota KPU. Beruntung Rio cepat diamankan oleh aparat kepolisian yang melakukan penjagaan. Hadirkan saya sekretarisnya KPU sekarang. Hadirkan sekretarisnya KPU dan ketua KPU sekarang untuk menjamin saya bahwa besok akan dibuka D1 Pak Cirakang. Hadirkan saya Pak Polisi. Minta tolong Pak Polisi hadirkan saya. Adalah Panwas. Panggil itu. Begitu juga Panwas. Begitu juga Panwas. Aksi protes ini awalnya dilakukan oleh Rio karena tidak terima ada perbedaan data saksi dengan hasil rekap pleno dari tingkat kecamatan Pacarakang. Akibat keributan ini proses rekapitulasi suara terpaksa dihentikan untuk sementara. Tidak hanya saksi dari Partai Nasdem yang melakukan aksi protes. Saksi dari Partai Bulan Bintang juga melakukan aksi protes dan mendesak Ketua KPUD Kota Makassar melakukan perhitungan ulang. Banyaknya massa dari luar gedung yang memantau perhitungan tersebut membuat aparat kepolisian melakukan pengamanan ekstra ketat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Kita ke informasi korupsi. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali menjalani pemeriksaan di KPK terkait dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Dalam kesempatan ini, kuasa hukum Anas, Adnan Buyung Nasution, menyatakan kasus kliennya terlalu dipolitisir jika memang terkait Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Ketua Umum Partai Demokrat SBY turut diperiksa dalam kasus ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih terus melakukan pengembangan penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Terkait pengembangan penyidikan, Senin siang Anas pun kembali diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Anas tiba di gedung KPK. Kepada wartawan, Anas mengatakan hingga saat ini pihaknya hanya menindaklanjuti pemeriksaan pekan lalu. Sementara itu, kuasa hukum Anas, Adnan Buyung Nasution,
menilai kasus ini sepertinya hanya perkara politiknya saja yang diungkap oleh media. Namun kasus hukumnya stagnan. Adnan memaparkan bahwa perkara ini berasal dari perkara politik. Terlihat di setiap surat kabar yang terjadi hanya saling balas statement antara Anas dengan SBY. Menurut Adnan, jika memang ada aliran dana proyek Hambalang ke Kongres Demokrat, seharusnya SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pun ikut diperiksa. Yang perlu diingat ini sekarang, ini tarafnya masih pertarungan politik. Ya, saya lihat begitu. Perkara hukumnya masih stagnan. Ya kan, yang terjadi di koran selalu statement lawan statement. Ya, jadi ini akibat daripada perkara yang pada dasarnya perkara politik. Motivasinya politik. Gak ada apa-apanya. Kalau hukum kan baru satu doang ketemu sekarang. Soal apa? Mobil Toyota Harrier. Itu pun nggak ada apa-apanya, kan? Nah inilah yang saya bilang dari mula, saya sesalkan KPK kok terlalu dini, terlalu pagi menangkap menahan Anas. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya Direktorat Narkoba Polda Maluku temukan kebun ganja di kamar hotel. Informasinya setelah yang satu ini.